Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Popolo Bagi Tips. Channel membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman, sebelum kalian masuk menjadi anggota Polri, seharusnya kalian sudah mempersiapkan segala sesuatu dari jauh hari dan juga tentunya telah mempersiapkan badan kalian, kesehatan kalian, dan juga menambah pengetahuan kalian tentang pengetahuan-pengetahuan umum atau pengetahuan-pengetahuan yang biasanya diujikan dalam tes seleksi kepolisian. Baik itu kalian mau masuk Akpol, Bintara, Tamtama, kalian harus tetap mempersiapkannya kalau kalian ingin menjadi salah satu orang yang lulus dan terpilih. Oke teman-teman semua, mungkin kalian sudah mempersiapkan semuanya dari jauh hari ya. Mungkin kalian sudah mempersiapkan dan kalian sudah siap tempur dan kalian sudah mengetahui kalau di mana kalian akan mendaftar. Maksudnya cabang penerimaan Polri yang mana kalian akan mendaftar, baik itu Akpol, Bintara ataupun Tamtama, dan bisa juga SIPSS pada waktunya ya. Namun untuk dalam kasus untuk penerimaan Polri tahun 2022 secara terpadu ini, yang seperti kita tahu, seperti yang saya infokan di video sebelumnya, bahwa cabang penerimaan untuk Akpol, Bintara, dan Tamtama itu diselenggarakan secara serentak. Jadi kalian semua yang ingin masuk Bintara, Tamtama, dan Akpol itu akan dikumpulkan satu kali dalam satu rentang waktu pendaftaran. Dan biasanya kalian tentunya sudah menetapkan bahwa kalian ingin masuk di fungsi mana. Maksudnya ingin masuk di penerimaan mana, baik itu penerimaan Akpol, Bintara ataupun Tamtama. Mungkin untuk sebagian orang yang mengambil salah satu cabang, saya contohkan misalnya Tamtama, itu kemungkinan besar selain dia memang ingin masuk Tamtama Brimob ataupun Tamtama Polair, dia juga mungkin umurnya sudah mentok tahun ini. Tapi ada juga beberapa orang yang ingin masuk Tamtama, ya umurnya masih panjang ya, rentang umurnya masih panjang. Jadi masih beberapa kali penerimaan dia bisa ikut, walaupun tahun ini tidak lolos terpilih ya. Bagaimana caranya untuk bisa memperluas atau bisa memperbesar peluang lolos dan terpilih buat kalian? Nah, saya punya satu saran buat kalian. Entah kalian mau terima atau tidak. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2022 ini dibuka untuk pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama. Untuk Bintara dan Tamtama, penerimaan tahun 2022 ini untuk pendidikan di tahun 2022 dan 2023. Totalnya 3 gelombang, yaitu gelombang 2 2022, gelombang 1 2023, dan gelombang 2 2023. Itu gelombang pendidikan, bukan gelombang penerimaan ya. Catat lagi bahwa penerimaan tahun 2022 itu hanya satu kali. Nah, karena penerimaannya satu kali, maka kalian punya chance atau punya kesempatan untuk bisa memperbesar peluang untuk lulus dan terpilih. Nah, oke, saya jelaskan. Karena pada tahun 2022 ini hanya satu kali gelombang penerimaan dan dibuka serentak untuk Akpol, Bintara, dan Tamtama, tentunya kalian bisa melihat kondisi di tempat kalian mendaftar. Misalnya kalian berada di Polda A. Kalian bisa melihat berapa orang yang mendaftar di Akpol, berapa orang yang mendaftar di Bintara, dan berapa orang yang mendaftar di Tamtama. Kalau misalnya kalian lihat chance-nya untuk lulus di Akpol itu lebih banyak karena pesertanya sedikit, dan kalian merasa badan kalian sudah bagus dan sudah sesuai dengan kriteria yang diminta di Akpol, silakan mendaftar di Akpol. Begitu juga misalnya di Polda A itu chance lulusnya lebih besar di Tamtama, silakan mendaftar di Tamtama. Dan begitu juga dengan di Bintara. Jikalau chance untuk lulusnya di Bintara, lulus terpilih itu lebih besar di Bintara, kenapa kalian memilih cabang penerimaan yang lain? Ya, saya tidak akan menyalahkan dengan pilihan hidup kalian ya, tapi saya hanya menyarankan saja agar kalian bisa lebih cermat dalam melihat situasi dan juga bisa melihat peluang. Yang saya maksud peluang sini adalah peluang lulus ya. Jadi di saat pendaftaran Polri dibuka, kalian bisa melihat dulu peluang ya. Kalian bisa dulu melihat di mana sih yang paling banyak orang mendaftar. Misalnya kalau paling banyak orang mendaftar di Akpol, ya saya sarankan carilah cabang penerimaan yang lain. Begitu juga di Bintara ataupun di Tamtama. Itu apa? Untuk memperkecil persaingan ya. Karena dengan misalnya kalau di Bintara ya, saya contohkan Bintara misalnya jumlah yang diterima lebih banyak dari dua cabang ini, dari Akpol dan Tamtama. Dan kalian bisa hitung, kalian bisa mempersenkan lah persentasinya lah. Pasti kalian bisa mempresentasi. Jangan tanya lagi ke saya bagaimana misalnya jumlahnya begini berapa persentasinya. Kalian itu sudah gede, kalian sudah bisa menghitung. Apalagi kalian sudah lulus SMA. Kalian ini bukan lagi orang yang tidak sekolah sama sekali ya, atau mungkin masih kelas 5 SD ya.
kalian sudah besar. Jadi silakan kalian perkirakan sendiri, kalian bisa perkirakan peluang kalian bisa mencatat atau bisa mengkalkulasikan chance kalian untuk bisa lolos dan terpilih dalam tes seleksi. Saya rasa hanya sampai di sini video saya kali ini, dan saya ingatkan lagi ya, buat kalian yang ingin bertanya tentang tinggi badan, syarat tinggi badan, apakah ditambah atau dikurangi, begitu juga dengan umur, apakah ditambah atau tetap. Saya mau katakan sampai dengan video ini saya buat, belum ada pemberitahuan sama sekali mengenai hal itu. Tidak ada info valid. Jadi kapan ya? Jadi kapan dibukanya penerimaan atau kapan dibukanya website? Ya pas saat mau penerimaan akan dibuka. Dan kapan kalian bisa mengetahui syarat tinggi badan dan juga umur? Nanti pada saat penerimaan dibuka. Itu adalah info yang paling valid. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.